Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah kewirausahaan 1 yang berjudul Model Bisnis Konvensional, Waralaba, dan E-commerce. Perkembangan internet saat ini menjadi motor penggerak terjadinya perubahan atau revolusi ketiga, setelah revolusi pertanian dan revolusi industri di Inggris. Internet juga telah mendorong perubahan bentuk bisnis ke paradigma bisnis baru yang dianggap sebagai kunci sukses perusahaan-perusahaan di era informasi saat ini dan masa depan. Kehadiran Indonesia pada peta ekonomi dunia tidak bisa dipungkiri lagi menuntut kemampuan untuk berkembang sebagai suatu kekuatan baru ekonomi dari dunia ketiga. Perkembangan ekonomi yang begitu cepat menuntut kesiapan dan kemampuan pranata hukum dalam mengikuti perkembangan ekonomi sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dunia tersebut. Baik, kita mulai pembahasan materi untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 4 ini adalah mahasiswa mengetahui model bisnis konvensional, waralaba, e-commerce. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain penulis Bahri dengan judul Modul Pengantar Kewirausahaan, penerbit Kiara Media. 2. Penulis Mursidi dengan judul Buku Ajar Pengantar Kewirausahaan, penerbit Lakeisa. 3. Penulis Sari dengan judul Kewirausahaan dan Bisnis Online, penerbit Yayasan Kita Menulis. 4. Penulis Muhson dengan judul Buku Ajar Entrepreneurship Kewirausahaan, penerbit Guepedia. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Presentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 40% nilai tugas. Bisnis elektronik berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer yang tersambung dengan internet. Bisnis elektronik mengacu pada teknologi seperti mobile commerce, transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran internet, pemrosesan transaksi daring, pertukaran data elektronik, dan sistem pengumpulan data otomatis. Sistem ini harus bekerja sama untuk sementara dan tanpa hambatan dan harus berbagi, menukar, dan memproses data selama keseluruhan proses bisnis dan lintas batas-batas organisasi yang bekerja sama. Berikut ini beberapa kategori utama dari e-commerce, yaitu yang pertama B2C atau business to consumer, kedua B2B, business to business, ketiga C2C, consumer to consumer, keempat C2B, consumer to business, kelima B2G, business to government, keenam adalah C2G, consumer to government, dan yang ketujuh adalah O2O atau online to offline. Hal terpenting berikutnya untuk dipikirkan adalah bagaimana kita ingin menangani manajemen persediaan dan sumber produk. Berikut ini beberapa jenis model bisnis elektronik e-commerce yang bisa kita pilih. Antara lain, yang pertama dropshipping, kedua pembelian grosir dan pergudangan, ketiga pelabelan pribadi dan manufaktur, keempat pelabelan putih, dan kelima langganan. Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan bisnis elektronik, di mana kelebihan ada 7 poin dan kelemahan ada 6 poin. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.